Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Leni Dwi Chandri, NIM 025. Di sini saya akan menyampaikan materi yang selanjutnya, yaitu profil pengangguran. Fenomena pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang dialami oleh banyak negara-negara di dunia, yang mana pada umumnya disebabkan oleh pertumbuhan angkatan kerja yang jauh melebihi lapangan kerja yang ada. Sebelum disusun kebijakan dan program pemecahannya, harus diketahui terlebih dahulu faktor-faktor timbulnya pengangguran ini. Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai profil pengangguran yang dapat ditinjau dari faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh hambatan perselisihan yang menyebabkan tidak lancarnya pertemuan antara permintaan dengan penawaran tenaga kerja atau terjadi karena terhambatnya mekanisme pasar kerja. Yang kedua, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi karena pengaruh musim. Di dalam aktivitas ekonomi, terdapat musim sibuk dan musim kendur, seperti yang terjadi di sektor pertanian. Pada musim petik cengkeh dan kopi tiba, akan dibutuhkan tenaga pemetik dalam jumlah yang relatif lebih banyak dibanding pada saat pemeliharaan tanaman. Ketika musim panen berakhir, tenaga kerja yang dibutuhkan mulai menurun lagi jumlahnya, sehingga tenaga kerja yang semula bekerja pada saat ini menjadi penganggur. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Sama halnya dengan perilaku alam, gejala ekonomi juga mengikuti siklus tertentu. Jika dikenal adanya banjir 5 tahunan atau 10 tahunan, kegiatan ekonomi juga mengalami perputaran yang berulang secara rutin. Sekali waktu terjadi penurunan aktivitas yang kemudian diikuti oleh ekspansi peningkatan aktivitas ekonomi, perputaran ini tentunya akan berdampak pada permintaan tenaga kerja. Masa ekspansi akan berdampak positif terhadap permintaan tenaga kerja karena kebanyakan orang bersifat optimis sehingga akan mengurangi pengangguran. Yang keempat, pengangguran struktural. Pengangguran jenis ini terjadi karena adanya perubahan struktur perekonomian pada saat dominasi sektor pertanian menurun, yang diikuti oleh meningkatnya peranan sektor manufaktur dan jasa, maka peluang kerja di sektor pertanian menurun. Yang kelima, pengangguran teknologis. Pengangguran jenis ini menjadi semakin fenomenal dengan adanya kemajuan teknologi dan informasi yang sangat cepat. Kemajuan teknologi dapat dikatakan memberikan dampak negatif terhadap permintaan tenaga kerja, khususnya untuk tenaga yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan keterampilan yang dibutuhkan. Yang keenam, pengangguran akibat kurangnya permintaan agregat. Kesempatan kerja tumbuh apabila iklim investasi berada di dalam keadaan sehat. Umumnya, kegiatan investasi akan berkembang jika permintaan masyarakat akan barang dan jasa besar. Dalam perekonomian yang lesu, terdapat permintaan akan barang yang tidak begitu besar, sehingga permintaan akan tenaga kerja akan kecil. Kondisi seperti ini merupakan hal yang wajar dalam kegiatan perekonomian jika terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Selanjutnya, setengah pengangguran. Pengangguran setengah menganggur adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak adanya lapangan pekerjaan. Biasanya, tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Contoh setengah menganggur dibagi 3, yaitu setengah menganggur
berdasarkan pendapatan adalah orang yang bekerja, kemudian penghasilannya lebih kecil daripada UMR. Yang kedua, setengah menganggur menurut jam kerja, yaitu orang yang bekerja namun dia kerja kurang dari 40 jam per minggu. Yang ketiga, setengah menganggur menurut produktivitas adalah orang yang bekerja di bawah standar produktivitas perusahaan. Contohnya pekerja cacat atau pekerja yang baru masuk kantor. Adapun contoh setengah menganggur lainnya adalah setengah menganggur terpaksa, setengah menganggur sukarela, dan setengah menganggur kentara. Selanjutnya, teknik perhitungan setengah pengangguran. Parameter TPAK dan TSP seringkali harus digunakan secara hati-hati untuk negara yang sedang berkembang. Ini disebabkan karena banyaknya yang termasuk ke dalam kelompok angkatan kerja, tetapi dengan referensi atau waktu atau jumlah jam kerja yang relatif rendah, seperti 1 jam seminggu. Sebagai akibatnya, TPAK akan cenderung lebih tinggi angkanya dan juga sebaliknya. Tingkat pengangguran menjadi relatif rendah. Sejalan dengan hal ini, maka parameter setengah pengangguran penting untuk digunakan untuk menanggulangi masalah tersebut. Tingkat atau angka setengah pengangguran biasanya dinyatakan dalam persen per tahun. Maka perlu diketahui beberapa perhitungan mengenai tingkat setengah pengangguran dengan rumus sebagai berikut. Yang pertama, TSP atau tingkat setengah pengangguran sama dengan jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 30 jam per minggu dibagi jumlah penduduk yang bekerja sepenuhnya dikali 100. Yang kedua, TSPK atau tingkat setengah pengangguran kritis sama dengan jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu dibagi jumlah penduduk yang bekerja seluruhnya dikali 100. Yang ketiga, TSPS atau tingkat setengah pengangguran sukarela sama dengan jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan tidak bersedia menerima tawaran pekerjaan dibagi jumlah penduduk yang bekerja seluruhnya dikali 100. Yang keempat, TSPT atau tingkat setengah pengangguran terpaksa sama dengan jumlah penduduk yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dan masih mau mencari pekerjaan dibagi jumlah penduduk yang bekerja seluruhnya dikali 100. Yang terakhir yaitu kebijakan penanggulangan pengangguran. Pemerintah harus dapat memberikan berbagai solusi dan upaya untuk menurunkan atau mengatasi masalah pengangguran yang ada. Beberapa upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu yang pertama, pemerintah memberikan bantuan, wawasan, pengetahuan, dan kemampuan jiwa kewirausahaan kepada usaha kecil menengah atau UKM berupa bimbingan teknis dan manajemen, memberikan bantuan modal, lunak jangka panjang, dan perluasan pasar. Yang kedua, segera melakukan pembenahan, pembangunan, dan pengembangan kawasan-kawasan, khususnya daerah yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Yang ketiga, segera membangun lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Yang keempat, segera menyederhanakan perizinan dan meningkatkan keamanan karena terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi. Yang kelima, mengembangkan sektor pariwisata dan kebudayaan Indonesia, khususnya daerah-daerah yang belum tergali potensinya dengan melakukan promosi-promosi ke berbagai negara untuk menarik para wisatawan asing. Yang keenam, melakukan program sinergi antar BUMN atau BUMS yang memiliki keterkaitan usaha atau hasil produksi akan saling mengisi kebutuhan. Yang ketujuh, dengan memperlambat laju pertumbuhan penduduk
yang diharapkan akan menekan laju pertumbuhan sisi angkatan kerja baru atau melancarkan sistem transmigrasi dengan mengalokasikan penduduk padat ke daerah yang jarang penduduk. Yang kedelapan, menyeleksi tenaga kerja Indonesia atau TKI yang akan dikirim ke luar negeri. Yang kesembilan, segera harus disempurnakan kurikulum atau sistem pendidikan nasional. Yang terakhir, segera mengembangkan potensi kelautan dan pertanian. Dari beberapa upaya di atas, pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan, tetapi jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia lebih sedikit dibandingkan jumlah tenaga kerja yang membutuhkan pekerjaan. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih memperhatikan lagi masalah pengangguran yang terjadi selama ini. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.